Podcastnya Dr. Richard sama Bang Oto tuh bagus banget, gila. Kalian udah pernah nonton belum? Itu bener-bener di podcast itu tuh jelasin runtutan kejadian sampai kasusnya terjadi tuh kayak gimana. Dan ada bukti-bukti yang dikeluarin pengadilan. Semua bukti-bukti yang dikeluarin yang kayak misalkan dari Bang Oto, terus dari jaksa atau penjelasan dari Dr. Jaya, gue kan olah lagi, gue pikir lagi sendiri, dan gue kayak cari-cari tahu di internet juga kan. Menurut gue dari semua itu bener-bener gak ada yang bisa memperkuat si Jessica adalah pelakunya. Salah satunya aja deh, bukti CCTV yang bener-bener kayak ngelihat dia tuh gelagatnya gak jelas dan lain-lain. Ternyata bukti CCTV-nya itu tuh gak akurat 100% gitu loh, gak sah di mata hukum. Ya sekarang lo bayangin aja ya, kasus sebesar itu didukung sama bukti-bukti yang kita tuh gak tahu kebenarannya itu bener apa enggak. Udah gak diotopsi, terus CCTV juga gak sah. Terus juga masalah kopi juga udah dipegang sama banyak pihak, gak jelas itu bener apa enggak. Gue jujur aja sampai sekarang kayak masih bingung gitu loh. Apa sih bukti apa lagi nih yang kayak ngebuat hakim itu tuh berpikir kalau Jessica itu adalah pembunuhnya. Sampai 15 hakim cuy yang menentukan kalau Jessica ini pembunuhnya dan semua tuh sama gitu, bilang 20 tahun. Apa sih gitu? Sebenarnya berdasarkan apa kalian membuat putusan itu gitu? Ini sorry ya, tanpa menjelekkan pihak manapun, tapi emang bener-bener gue cuman bingung doang. Apa ada bukti lain yang disimpan gitu, yang kita tuh nggak tahu dan nggak ada yang boleh tahu gitu. Coba kita rentetin deh ya, dari pertama misalkan kayak CCTV ya. CCTV menunjukkan kalau si Jessica ini tuh gelagatnya aneh dan lain-lain. Dan CCTV tuh harusnya jadi salah satu bukti yang paling kuat gitu untuk cari pelakunya. Tapi kembali lagi ke buktinya itu sendiri. Hukum kan juga punya syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan gimana suatu barang bukti itu dianggap sah atau tidak gitu kan. Makanya kenapa kalau misalkan ada satu alat bukti, pasti itu akan dijaga ketat banget biar nggak dikontaminasi oleh faktor lain gitu kan. Nah ini bisa-bisanya kasus besar dikasih CCTV yang kayak udah nggak jelas dari mananya gitu loh. Siapa yang edit, siapa yang ngambil, siapa yang ngebongkar. Kalau emang itu bener gitu, CCTV-nya nggak diedit, nggak diapa-apain gitu, ya harusnya ada BAP dong, ditulis gitu loh. Kalau ini tuh dari VR ke flash disk atau dari VR ke hard disk kayak gitu. Ini tapi nggak ada gitu BAP-nya, tiba-tiba udah flash disk aja. Itu kan berarti harus dipertanyakan kan, sah apa enggak itu bukti. Dan kalau misalkan secara hukum bukti CCTV ini udah nggak valid, maksudnya udah nggak sah, ya berarti CCTV udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa digunain, udah nggak bisa memberatkan si Jessica lagi gitu loh. Terus ya masalah minuman ya, jujur aja itu menurut gue minuman tuh paling sas, gila, bener-bener. Kayak gue tuh gak ngebayangin ya, bener-bener gue orang awam aja tuh kayak mikir, kok bisa-bisanya lo masukin kopi yang jadi barang bukti penting banget, terus lo bawa ke dalam, lo pindahin ke botol. Udah gitu kalau emang lo ngerasa gue pengen mempermudah polisi, tapi bisa-bisanya dia nuang kayak cuman setengah ke botol tuh buat apa? Gue gak ngerti deh, bener-bener kayak sas banget di sini untuk masalah minum ya. Ini kalau misalkan gue nih yang jadi hakim nih, misalkan gue adalah orang biasa, rakyat biasa yang gak pernah sekolah hukum gitu loh. Gue gak akan pernah mau nerima bukti kopi ini. Gue akan bilang kalau bukti ini tuh udah terkontaminasi gitu loh. Kita gak tahu apa yang orang masukin ke dalam kopi ini gitu. Tapi bisa-bisanya di Indonesia tuh jadi bukti yang paling kuat gitu. Bukti ketiga tuh harusnya otopsi dari mayat si korban. Tapi kan ini gak diotopsi. Buat yang masih bilang ini otopsi kok kak, ini otopsi. Aduh, kalian buka Google sendiri deh, kalian lihat bener-bener penjelasan otopsi itu apa. Gue juga recheck kembali kan yang diomongin sama Bang Oto dan lain-lain, gue cari di Google gitu. Emang penjelasannya itu adalah pembedahan mayat dari kepala sampai panggul. Bahkan kalau misalkan ada bagian-bagian yang diperlukan lagi, dia harus buka lagi gitu loh. Berarti kan minimal harus 3 rongga yang dibuka gitu. Ini nggak ada yang dibuka, cuma diambil sampel doang. Berarti ini tuh bukan otopsi. Otopsi itu sebenarnya penting banget teman-teman, karena ya buat keluarga, buat penyidik juga penting banget tahu ini korban tuh meninggalnya karena apa gitu. Dan bahkan hakim tuh kalau mau mendakwa gitu ya, dia harus ngomong karena apa penyebabnya meninggalnya kayak gitu. Bukan berarti orang habis minum kopi cyanida terus pasti meninggalnya karena cyanida, enggak juga. Makanya kenapa Jessica sampai sekarang nggak tahu meninggalnya karena apa kan. Buktinya dari semua hasil yang keluar nggak ada tuh yang menandakan Jessica tuh meninggal karena cyanida. Dari muntahannya, dari 70 menit pertama, bahkan dari setelah 3 hari dia meninggal pun nggak ada bukti kalau dia itu ada cyanida yang berlebih gitu loh, yang menyebabkan kematian. Nah berarti intinya apa kak? Ya intinya berarti no otopsi no case gitu, di mana-mana pun begitu. Di seluruh negara pun pasti memberlakukan hal yang sama gitu. Kasihan dong kayak jadi korban. Nah makanya kenapa pihak penyidik tuh harus kayak bisa berusaha membujuk
keluarganya si korban ini loh, biar dia tuh mau diotopsi. Lagian otopsi itu tuh wewenang penyidik. Kalau misalkan dia emang harus banget ada otopsi, ya lo harus lakuin. Dan lo cuman bisa memberitahukan pihak si keluarga gitu loh. Keluarga bukan jadi penuntut, tapi dia berhak tahu. Udah itu doang. Menurut gue kasus ini, welcome to Ganding Review. Gue mau bahas dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Gue tuh pas kasus ini terjadi, gue lagi sibuk banget ngurusin film keempat gue yang tayang di bioskop tahun 2016 dulu, berjudul Midnight Show. Tayangnya berbarengan sama kasus ini, jadi gue tahu kasus ini terjadi, tapi nggak sedikit pun cari tahu lebih mendalam. Akhirnya di tahun 2023 ini rame lagi dan banyak teman-teman di kolom komen di TikTok gue untuk ngebahas film ini. Jujur awalnya males, karena gue memang jarang bahas film dokumenter juga kan, tapi ya udah yang ini gue bahas. Pertanyaan yang paling obvious, Kak, menurut kakak Jessica salah? Apa dia yang ngebunuh Mirna? Menurut gue, jujur, it does not matter. Mau dia salah ataupun enggak, dia tidak seharusnya dipenjara. Gue bukan orang hukum, bukan lawyer obviously. Pernah ambil kelas hukum waktu sekolah film, tapi lebih ke kelas entertainment law. Tapi gue rasa semua orang tahulah dasar hukuman itu apa. Kalau terbukti bersalah, artinya akan kena hukuman. Dan setelah nonton film ini, lalu ngeliat banyak sekali berita-berita ini naik FYP di TikTok dan Instagram, gak ada buktinya. Gak ada bukti dan motif yang jelas kenapa Jessica mau ngebunuh Mirna. Jadi karena gak terbukti, ya sesimpel seharusnya gak dihukum. Tapi yang menurut gue janggal justru datangnya dari para otoriter yang tidak mengizinkan Jessica untuk diinterview kreator dokumenter Netflix ini. Seperti ada yang ditutup-tutupin, seperti ada yang gak mau disalahin karena telah ngelakuin kesalahan, menjalani keputusan menghukum tanpa alat bukti. Jadi siapa yang salah? Yang salah hukum Indonesia yang ambigu dan butuh dibenah habis-habisan. Sekian pembahasan gue. Netizen itu, wah pokoknya netizen itu luar biasa sekarang ini. Dan jangan salah, netizen Indonesia sekarang itu pinter dan cerdas. Bukan cuma nyinyir, tapi dia mengkorek sampai ke akar-akarnya. Jadi kasus apapun yang bisa terblow up oleh netizen, pasti pemerintah atau orang-orang terkait, polisi, jaksa, hakim, atau apapun lah, pengacara dan sebagainya, itu bisa terintervensi dengan suara netizen, guys. Mantap nggak tuh netizen? Ya, saya juga netizen, tapi saya juga menyuarakan berdasarkan hati nurani rakyat. Dan jangan sampai terkontaminasi, karena apapun yang namanya ketidakadilan itu adalah bisa merusak mental bangsa kita, terutama untuk generasi bangsa kita. Jadi tegakkanlah keadilan, dan ketidakadilan itu bisa merugikan orang lain, dan itu